Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Dalam video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang produk kami, yaitu Resbol. Di sini, dalam video kali ini, akan menjelaskan tentang manajemen SDM, manajemen keuangan, produksi, serta pemasarannya. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok kami. Dengan saya sendiri, yaitu Imar Ariantanto, dengan NIM 2022-008-060. Yang berikutnya yaitu Adelia Amandasari dengan NIM 2022-008-050. Selanjutnya Ketut Aldo dengan NIM 2022-008-064. Yang berikutnya Rizal Fatoni dengan NIM 2022-008-066. Dan yang terakhir yaitu Nawal Kencana dengan NIM 2022-008-216. Sebelum memasuki penjelasan tentang dari manajemen MSDM-nya sendiri, apa sih Resbol itu? Resbol merupakan makanan adaptasi dari Jepang yang berupa nasi dengan topping serta sayuran. Nah, Resbol dari produk kami sendiri memiliki dua varian, yaitu rica-rica dan teriyaki. Sebelum memasuki materi pemasaran, dari kami memiliki segmentasi pasar dari kalangan mahasiswa kampus UST maupun kampus yang lain juga. Dengan dibanderol harga 15.000 udah mendapatkan ayam, nasi, telur sama lalapan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen proses. Jadi produk Resbol kami diproduksi berdasarkan sistem pre-order untuk memastikan berapa porsi yang harus kami produksi sehingga meminimalisir risiko. Selanjutnya kami akan mencatat semua pesanan yang masuk akan direkap secara rapi dan terorganisir dalam list order. Selanjutnya kami akan mempersiapkan produksi di mana bahan baku mulai dipersiapkan sehari sebelum produksi seperti tepung, minyak goreng, beras, dan kebutuhan lainnya. Sedangkan untuk pembelian bahan segar seperti ayam, sayuran, dan perbumbuan dipersiapkan pada hari proses produksi agar tetap segar. Saya Nawal Kencana Dewi dengan yang angka 216. Di sini bagian saya adalah manajemen produksinya. Bagaimana sih proses produksi Resbol ini? Di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, membeli ayam filet dan perbumbuannya di pasar. Ayam kami membelinya biasanya 2,5 kg, yang dimana 2,5 kg ini bisa mendapatkan 30 porsi Resbol. Kemudian ayam filet tersebut dicuci dan dipotong kecil-kecil. Setelah ayam tersebut dipotong, maka ayam akan dimarinasi selama kurang lebih 30 menit. Bahan yang kami gunakan untuk marinasi yaitu menggunakan lada, bawang putih dicincang halus, dan kaldu jamur. Kemudian jika sudah 30 menit, ayam akan kami tepungkan. Di sini kami menepungkan melalui dua tahap, yang dimana tahap pertama ditepung basah dan tahap terakhir ditepung yang kering. Jika ayam sudah selesai dibalut ditepung, maka langsung digoreng hingga matang dan kecoklatan. Selanjutnya saya menunggu ayam digoreng, kami membagi tugas untuk memasak nasi, menyuci dan memotong sayuran, menggoreng telur, dan membuat bumbu rica-rica. Bahan yang kami gunakan untuk membuat bumbu rica-rica yaitu bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai keriting, daun jeruk, kunyit, dan serai. Sedangkan untuk teriyaki, kami menggunakan kecap manis, saus teriyaki, bawang bombay, dan bawang putih. Jika ayam sudah tergoreng semua, ayam dibagi sesuai dengan beberapa orang yang memesan rica-rica dan teriyaki agar sesuai dengan porsinya. Kemudian ayam yang sudah dibagi dimasak lagi dengan bumbu rica-rica ataupun teriyaki. Jika ayam sudah masuk, selanjutnya proses packaging. Pada proses packaging ini kami semua bekerjasama untuk memasukkan nasi, ayam, lalapan, dan juga telur pada cup. Kami juga memberikan stiker pada penutup cup makanan kami sehingga memudahkan konsumen jika ingin memesan kembali. Untuk manajemen pemasarannya, di sini ada dua anggota. Yang untuk saya sendirinya ini di bagian platform online. Nah, untuk platform online-nya sendiri ini kita memasukkan promosinya ada di IG, WhatsApp, sama TikTok. Nah, untuk IG sama WA-nya, WhatsApp-nya sendiri ini saya memposting brosur untuk kayak setiap kita penjualannya. Nah, dan untuk yang di TikTok-nya sendiri ini
kita memposting khusus untuk iklannya. Nah, untuk iklan kita bisa lihat di samping sini. Halo pemirsa, kembali lagi di dunia-duniaan. Jadi di sini ada bangunan yang konon katanya udah terbengkalai 40 tahun. Nah, jadi kononnya kata penduduk sini banyak penampakan dan suara misterius yang tidak kelihatan. Kita lihat kawan. Dan terdengarkan kawan tuh. Lagi apa mas? Baik, perkenalkan nama saya Cepet Aldo dengan NIM 2022008064. Jadi di sini saya akan menjelaskan pemasaran secara offline. Nah, yang saya lakukan pemasaran secara offline ini adalah menawarkan entah di kampus atau di kontrakan atau di kosan teman saya. Jadi saya menggunakan metode menawarkan dari saya ke orang itu langsung. Yang dimana dalam manajemen SDM, saya mengatur tentang pembagian tugas, penjadwalan, dan juga permasalahan dalam kelompok. Untuk pembagian tugas sendiri, kami membagi tugas dalam beberapa manajemen, yaitu manajemen operasional, manajemen SDM, manajemen keuangan, dan pemasaran. Dalam manajemen produksi sendiri, kami memproduksi penjualan kami, itu semuanya turun tangan untuk mengerjakan tugas masing-masing. Dan untuk keuangan sendiri, ada yang mengerjakannya. Begitupun dengan SDM dan juga pemasaran. Untuk penjadwalan, karena kami beberapa berbeda konsentrasi, seperti ada yang pemasaran serta MSDM, saya mengatur jadwal agar ketika ada penjualan bisa hadir semuanya dan tidak ada yang ketergantungan satu sama lain. Serta untuk permasalahan dalam kelompok sendiri, sepertinya tidak ada permasalahan yang cukup besar. Hanya untuk pembagian jadwalnya saja menjadi permasalahan karena berbeda jadwal. Dan untuk pelatihan dan juga pengembangan dalam kelompok kami tidak ada. Saya akan menjelaskan tentang SDM, manajemen SDM dalam kelompok kami, yaitu tentang komunikasi. Komunikasi dari kelompok kami sejauh ini berjalan lancar karena kami sendiri memiliki grup WhatsApp untuk membahas beberapa hal. Kami juga membahas tentang perkembangan, tantangan, dan solusi ke depannya untuk produk kami agar lebih baik ke depannya. Serta pembagian tugas. Pembagian tugas sendiri saya membaginya secara adil, yaitu terkait dengan produksi, keuangan, serta pemasaran sendiri. Kelompok kami tidak memiliki permasalahan yang berarti atau yang cukup rumit dalam kelompok kami. Mungkin permasalahan dalam kelompok kami yaitu tentang penjadwalan ketika akan melakukan produksi produk kami. Karena berbeda konsentrasi, ada yang memiliki konsentrasi pemasaran serta MSDM. Saya harus mengatur bagaimana jadwal dari masing-masing anggota tidak tabrakan antara satu hal dengan hal yang lainnya, seperti tidak bertabrakan dengan ketika kita produksi dan juga tidak bertabrakan dengan perkuliahan. Untuk pelatihan dan pengembangan diri sendiri, yang jelas tidak ada untuk pengembangan diri, tapi menurut kami dari tugas-tugas yang diberikan serta salah satunya tugas untuk membuat produk ini itu cukup melatih bagaimana cara kita untuk memanajemen suatu usaha ke depannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan dari usaha kami. Jadi modal usaha awal kami yaitu 260.000. Lalu pengeluaran utama kami ada untuk ST yaitu 75.000. Karena untuk penjualan pertama kami memberikan free ST untuk setiap pemesanan. Selanjutnya ada hasil dari penjualan pertama kami
yaitu 25 porsi dikali 15.000 harga persatuannya, yaitu sekitar sebesar 375.000. Lalu ada pengeluaran selanjutnya yaitu untuk bahan penjualan kedua, di mana kami mengeluarkan sebesar 195.000 dan kami mendapatkan hasil dari penjualan kedua yaitu 25 porsi dikali 15.000 sebesar 375.000. Selanjutnya kami mengeluarkan untuk bahan penjualan ketiga sebesar 192.000. Lalu kami mendapatkan hasil dari penjualan ketiga yaitu 16 porsi dikali 15.000 sama dengan 240.000. Baik, untuk pengeluaran selanjutnya yaitu untuk bahan penjualan keempat, di mana kami mengeluarkan sebesar 188.000. Lalu ada hasil dari penjualan 4 atau penjualan terakhir kami yaitu 13 porsi dikali 15.000 yaitu 195.000. Jadi total pendapatan kami selama ini jualan yaitu sebesar 1.185.000. Lalu ada biaya untuk bahan baku sebesar 575.000 dan juga biaya ekstra 75.000. Jadi total keseluruhan dari usaha kami yaitu 535.000. Sekian penjelasan tugas manajemen dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan perbuatan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Alah, yang apa? 22. Kok 22 aja? Saya melanjutkan masih ada iya. Sekian anjing.